Halo semuanya, salam sehat selalu. Salam jumpa bersama saya dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, pada kesempatan ini adalah tentang biografi. So, let's check it out. Oke, kawan-kawan sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa itu biografi, what is biography? Mari kita simak dulu video berikut ini. Alexander Graham Bell is known in history for being an engineer, inventor, and credited for inventing and receiving a patent for the first practical telephone. Bell was born on March 3, 1847, and died August 2, 1922. Bell was born in Edinburgh, Scotland, and after attending school, the 23-year-old immigrated to Canada and then to the United States. An interesting story about how he got his middle name was when Bell turned 11, his father gave him his middle name as a birthday present because Bell wanted a middle name like his two brothers. Bell was also famous for helping those who were deaf and could not hear. This is interesting because both Bell's mother and his wife were hearing impaired. That is because as a child, an illness left Bell's mother mostly deaf and reliant on an ear trumpet to hear anything. His wife had completely lost her hearing from scarlet fever. With my fifth and final fact, it would be about honoring the life of Alexander Graham Bell and his work with the telephone. That is where after Bell died on August 2nd in 1922, 2 days later, telephone services would be silenced for a minute in both Canada and the US, honoring Bell's life. Oke, setelah kita simak video tadi, mari kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di samping. Who was the main character being discussed in the video? Yang kedua, what are the facts about the character you've got from the video? Dan yang ketiga, what is the genre of the text? Oke, baik. Sekarang hentikan dulu videonya untuk sementara. Kalian jawab dulu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian kita kembali lagi untuk melanjutkan videonya dengan mengoreksi jawabannya bersama. Oke, saya ngopi dulu. Oke, kita kembali lagi. Apa kalian sudah menemukan jawabannya? Let's check it out. Yang pertama, who was the main character being discussed in the video? Jawabannya, what's the answer? The answer is Alexander Graham Bell. He was the inventor of telephone. Untuk pertanyaan yang kedua, what are the facts about him? Apa fakta yang kalian ketahui tentang Alexander Graham Bell? The facts about Alexander Graham Bell, the first one, he was born in Edinburgh in Scotland. Yang kedua, his middle name was a gift from his father in his 11th birthday party. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jadi nama Bell, nama tengahnya merupakan hadiah ulang tahun yang ke-11 dari ayahnya. Dan fakta yang ketiga, he was famous in helping someone who could not hear. Jadi untuk orang yang sulit mendengar, dia sering membantu, dia sangat senang untuk membantu mereka. Dan yang terakhir, what is the genre of the text? Apa jenis teks ini? Teks ini berjenis biografi, salah satu dari recount, salah satu jenis dari teks recount. Dia adalah biografi. Oke, apakah jawaban kalian benar? Mari kita lihat lebih jauh tentang pengertian dari geografi. Apa itu biografi menurut kalian? A biography is a detailed description or account of a person's real life and written by someone else. Jadi biografi adalah cerita tentang seseorang, kisah nyata tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain lagi. Tetapi jika kisah nyata kalian dan kalian tulis sendiri kisah nyata kalian, itu disebut autobiografi. Itu perbedaan antara biografi dan autobiografi. Secara umum biografi itu kita bagi atas dua jenis. Yang pertama adalah biografi singkat, short biography, yang bisa kita temukan dalam a short text or video, a short video, di dalam teks-teks singkat, satu paragraf, dua paragraf, atau dalam satu teks.
atau video-video singkat, dan long biography atau biografi panjang yang kita temukan dalam buku-buku. Jadi kalau biografi panjang itu ditemukan di buku, sedangkan biografi pendek itu dalam cerita-cerita singkat. Kalau dalam video berarti video dokumenter yang panjang. Oke, bagaimana pula dengan karakteristik dari sebuah teks biografi? Kita bisa lihat di sini, a biography is not written by subject and always written by the third person. Jadi biografi tidak ditulis oleh orang yang bersangkutan, tetapi ditulis oleh orang ketiga, orang yang lain lagi. Kemudian based on a research, berdasarkan penelitian. Jadi kita harus meneliti dulu latar belakangnya dan seterusnya. Describes the person surrounding, memberikan gambaran tentang lingkungan di sekitarnya. Dan used vivid language to narrate events. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang nyata, menggunakan kalimat-kalimat yang nyata, kalimat-kalimat yang lugas untuk memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian yang berlangsung dalam kehidupan karakter yang kita bahas tersebut. Kita lanjut lagi. Berikutnya, what is the language features? What about the language features of a biography? Bagaimana dengan ciri-ciri kebahasaannya? Oke, ciri-ciri kebahasaan dari teks biografi adalah use simple past tense, menggunakan kata kerja bentuk lampau karena kejadiannya sudah terjadi pada waktu yang lampau. Kemudian use temporal sequence and temporal conjunction, menggunakan urutan waktu, jadi ceritanya berurutan secara kronologis. And temporal conjunction, kata sambung yang menunjukkan waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ketika, sejak, kapan, dan seterusnya. In English we know when, since, and so on. Dan yang terakhir, focus on specific participant, jadi fokus pada orang-orang tertentu. Selanjutnya dengan generic structure of a biography text, struktur teks dari teks biografi. Untuk memulai sebuah teks biografi kita awali dengan orientation. It is the opening scene that give the viewers the background information of the person. Di sini saya lebih mengaitkan dengan video, the opening scene, adegan pembukaan. Namun kalau kita dalam bentuk tertulis itu mungkin lebih tepat dengan opening paragraph that gives the reader background information of the person. Jadi memberikan informasi awal tentang karakter yang mau kita bicarakan. Kemudian yang kedua ada events, tell the events in chronological order. Kita memberikan informasi tentang kejadian-kejadian berdasarkan urutan waktu. And the last one is reorientation. It consists of conclusion or comment, tell about the achievement or contribution of a person. Jadi pada bagian yang terakhir itu sifatnya kesimpulan atau penguatan. Di sini kita memberikan informasi tentang pencapaian-pencapaian dari karakter yang kita bahas. Oke, sekian dulu mengenai biografi. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, kalian bisa ulang-ulang lagi video ini, atau kalian bisa menyimak pada e-modul yang telah saya upload. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.